Baik, ini adalah video terakhir di sesi pertemuan 3. Di video ini kita akan membahas tentang penggunaan operator pada PHP. Jadi secara teori, kalian bisa lihat di modul, di sini ada operator. Ya, teorinya bisa kalian baca di sini. Jadi operator ini ada beberapa macam yang bisa dikerjakan atau jenisnya. Jadi ada operator matematika, increment dan decrement, string, perbandingan, dan operator logika. Nah, yang akan saya jelaskan di sini sekarang adalah operator matematika. Di dalam operator matematika ini ada beberapa operator yang bisa kita gunakan. Ya, sesuai namanya, operator matematika. Di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga sisa hasil bagi. Nah, ini adalah simbol-simbol yang nanti kita gunakan. Ya, langsung ke contoh. Di contoh yang pertama ini, kita akan membuat sebuah aplikasi atau file program untuk menjumlahkan bilangan. Oke, jadi ada dua bilangan. Jadi bilangan pertama akan kita jumlahkan dengan bilangan kedua. Jadi untuk mencoba membuatnya, silahkan buat folder baru, file baru di folder yang sama, di folder pertemuan 3. Kemudian kita simpan nama filenya, kita buat coba 4.php. Kita simpan. Nah, jadi kita sudah buat filenya coba 4. Kita mulai buat scriptnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah variabelnya, yaitu variabel bilangan pertama, variabel bil 1, nilainya adalah 12. Nah, contoh kemudian variabel bil 2 sama dengan, jadi nilainya adalah 8. Ya, jadi ada dua bilangan di sini, ada 12 dan ada 8. Jadi sekarang kita akan jumlahkan 12 ditambah 8. Jadi caranya ada berbagai cara, akan saya jelaskan juga di sini. Oke, contoh misalnya kita ingin menampilkan hasilnya seperti ini. Misalnya bil 1 plus bil 2 sama dengan, nah, jadi ini hanya tulisan yang akan kita tampilkan, tapi hasilnya belum diketahui. Di sini hasilnya belum diketahui. Ya, sebelum kita cari tahu hasilnya berapa, jadi kita simpan dulu filenya. Kemudian kita coba buka di web browser. Nama filenya coba 4.php. Oh, sorry. Di sini 12 ditambah bil 2 karena di sini saya belum menambahkan simbol dolar. Ya, variabel seperti ini, simbol dolar. Sekarang kita refresh lagi. Nah, jadi 12 ditambah 8 sama dengan, di sini hasilnya masih kosong. Ya, hasilnya masih kosong. Nah, untuk mengetahui atau mencari hasilnya, kita dapat menggunakan rumusnya langsung seperti ini. Ya, jadi karena ini adalah string, di AP tanda petik 2, kita bisa tambahkan atau kita hubungkan dengan tanda titik di sini. Tanda titik, kemudian kita masukkan rumusnya. Ya, saya masukkan rumusnya seperti ini. Variabel bil 1 ditambah variabel bil 2. Oke, variabel bil 1 tambah variabel bil 2. Kita simpan. Kemudian kita refresh web browser. Oke, jadi hasilnya 12 tambah 8 sama dengan 20. Oke, jadi ini bernilai 20. Ya. Atau kalian bisa membuat dengan cara seperti ini. Ya, hasilnya akan sama. Oke, saya ulang. Kalian bisa membuat dengan cara seperti ini dengan cara membuat variabel baru. Misalnya nama variabelnya adalah hasil. Oke, nama variabelnya adalah hasil. Nah, jadi hasil ini akan kita isi dengan rumus. Rumusnya adalah variabel bil 1 ditambah variabel bil 2. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Oke, jadi hasil ini adalah bil 1 ditambah bil 2. Sekarang kita tampilkan hasilnya di sini. Variabel bil 1 tambah variabel bil 2 sama dengan variabel hasil. Kita simpan.
Kemudian kita refresh webnya. Nah, jadi hasilnya akan sama, 20. Oke, jadi seperti itu contohnya. Nah, saya harap kalian sudah paham. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh atau studi kasus yang terakhir. Saya akan buat file yang baru. Kemudian kita simpan di sini filenya. Namanya adalah coba5.php. Ya, sebelum kalian lanjut ke sini, kalau misalnya dari yang sebelumnya kalian kurang paham, bisa kalian tonton lagi dan diulangi lagi prosesnya. Nah, dan kalau sudah, kita lanjut di sini di file PHP yang kelima ini. Jadi yang akan saya buat, oke, saya gambar dulu contohnya. Oke, kita akan buat sebuah program untuk menghitung luas bangun datar. Ya, misal di sini bangun datar yang kita akan hitung adalah persegi. Oke, kita punya persegi di sini. Ya, di persegi yang saya buat ini, jadi dia memiliki sisi. Jadi ada 4 sisi. Jadi ada 4 sisi. Sisi yang pertama, 2, 3, 4. Jadi panjang sisinya pasti akan sama. Ya, ini sisinya. Oke, sisinya panjangnya berapa? Nah, misal di sini dari persegi yang saya buat ini, panjang sisinya adalah 3. Oke, satuannya boleh bebas, misalnya 3 cm atau 3 meter, dan sebagainya. Jadi panjang sisinya adalah 3. Misalnya di sini 3 meter. Sekarang, nah jadi yang diketahui adalah sisi. Ya, diketahui. Jadi sisi sama dengan 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah kelilingnya berapa, dan juga luasnya berapa. Luasnya berapa. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu harus tahu rumusnya dulu. Ya, rumus keliling persegi dan luas persegi. Untuk keliling persegi, itu rumusnya adalah sisi dikalikan 4. Karena di sini ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sisi dikalikan 4. Itu rumusnya. Maka nanti yang muncul di sini adalah sisinya adalah 3. 3 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 12 meter. Oke, itu keliling dari persegi yang saya buat di sini. Nah, sedangkan luasnya, untuk luasnya, jadi rumusnya adalah sisi dikalikan sisi. Ya, sisi dikalikan sisi. Jadi kita masukkan angkanya, sini berarti 3 dikalikan 3. Oke. Kemudian kita cari hasilnya. Maka hasilnya adalah 9 meter persegi. Ya, jadi itu untuk proses perhitungan dari persegi untuk mencari keliling dan luasnya. Nah, sekarang kalau kita implementasikan ke dalam bentuk program menggunakan PHP, jadi bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi yang diketahui tadi adalah sisinya. Jadi variabel S boleh sisi. Oke, misalnya variabel sisi tadi nilainya adalah 3. Kemudian yang ditanya adalah keliling dan juga luas. Jadi kelilingnya rumusnya adalah variabel sisi dikalikan 4. Nah, jadi perkalian kita menggunakan simbol bintang seperti ini. Ya.
Sedangkan kalau luas itu rumusnya adalah sisi dikalikan variabel sisi. Ya, jadi ini diketahui, ini ditanya. Dan sekarang hasilnya. Sekarang akan kita buat outputnya. Ya, untuk output di sini saya akan tampilkan tulisan. Ya. Oke, saya buat seperti ini. Sisi persegi adalah variabel sisi. Satuannya misalnya adalah meter. Saya buat M seperti ini. Oke, jadi sisi persegi adalah variabel sisi M. Kemudian di bawahnya, atau saya tambahkan di sini BR. Kemudian di bawahnya saya tambahkan output lagi. Sisinya sudah. Kemudian saya tampilkan kelilingnya. Kelilingnya adalah, atau keliling dari persegi adalah variabel keliling. Nah, kemudian BR lagi. Di bawahnya kita tambahkan output untuk luasnya. Luas dari persegi adalah variabel luas. Ya, jadi untuk outputnya akan bekerja seperti ini. Sisi persegi adalah variabel sisi. Ya, variabel sisi di sini kita lihat nilainya adalah 3. Berarti yang tampil nanti adalah 3M. Nah, kelilingnya juga boleh kalian tambahkan satuannya seperti ini, M. Luas juga bisa M kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita coba save, kemudian kita lihat hasilnya. Nama filenya ada di coba5.php. Ya, di sini sudah tampil, sisi persegi adalah 3M. Keliling dari persegi adalah 12M, karena rumusnya adalah sisi, atau 3 dikali 4. Oke. Dan luas persegi adalah 9, karena rumusnya adalah sisi dikalikan sisi. 3 dikalikan 3 sama dengan 9 meter persegi. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari operator matematika. Oke, jadi sampai di sini materi di pertemuan ketiga. Kita lanjut di tugas. Jadi untuk mengerjakan tugas, kalian bisa lihat lagi dari video yang pertama sampai video ini. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.